Mendagrinya harus detil, administratif, panggil kepala daerahnya diuji. Saya hari ini Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, penguji terakhir. Ya, gelar saya tadi sudah disebutkan. SSTP itu sarjana suka tipu perempuan, SAP sarjana agak percaya diri tipu perempuan, MSI masih seperti itu juga tipu perempuan. Itu dia, doktor mondok di kantor dan profesor provokator. Hari ini jujur saya merasa bahagia karena hampir kita 5 tahun bercumbu dengan kepala desa. Hasil provokator saya ternyata saya bahagia sekali. Desa-desa di Jawa Barat sudah bisa duduk bersama dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, dan Bali. Beri tepuk tangan dulu buat mereka, Pak. Walaupun jujur, kalian pasti pening, Pak, karena menghadapi banyak peraturan dari Kementerian Dalam Negeri. Betul ya Pak Kades ya? Tambah lagi Kementerian Desa, tambah lagi yang baru Kementerian Koperasi. Betul ya Pak ya? Itulah maka dibilang Kades itu apa? Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Sekdes sengsara karena kepala desa. BPD Badan Penganiaya Desa, LPM Lembaga Pengap-Pengap Masyarakat, itu dia. TKK Perempuan Kurang Kerjaan, itu dia. Dan yang terakhir koperasi, dulu namanya KUD, Ketua Untung Duluan, Pak, itu dia. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita akan bicara tentang kesombongan-kesombongan, karena memang Bapak akan ketemu sama Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Yogyakarta. Tapi luar biasa, saya bangga sama Bapak Ibu hari ini. Luar biasa kehebatan Bapak Ibu. Beri tepuk tangan lagi buat kepala desa kita. Kawan-kawan semua kepala desa yang saya banggakan, Pak Kades, kami itu cuma 30% saja di sini. Oke Pak, 40%-nya sudah dilaksanakan, nanti 30% lagi kami akan ke lapangan. Apa yang Bapak ceritakan semua direkam di sana, nanti kami cek kembali. Kalau orang Papua bilang jangan tipu-tipu. Ya, semua yang Bapak ceritakan nanti saya tanya kembali. Pertanyaan Prof sederhana dulu, Pak Kades pegang mic-nya masing-masing. Di antara 5 ini siapa pendatang baru? Angkat tangan. 1, pendatang baru. 2. Beri tepuk tangan dulu buat pendatang baru Bapak Ibu. Baik, Prof tanya yang pertama, kepala desa Cibiru Wetan yang paling senior. Siap. Sudah berapa tahun Pak Kades? 6 tahun Prof. 6 tahun. Baru berapa periode? Periode pertama. Periode pertama. Pak Kades Bogor juara juga kemarin. Berapa 6 tahun Pak tahun. Kades? 6 tahun periode Pertama. pertama juga. Silakan Pak pendatang baru. 6 tahun. 6 tahun juga. Periode Periode pertama ini. ya. Prof tanya ini supaya yang lain-lain bisa paham. Nanti siapa memang petarung-petarungnya. Pendatang baru 2 tahun 4 bulan Pak. oh paling junior ini berarti. Yang lain senior, senang istri orang ini berarti. Yang saya junior ini Pak. Yang paling ujung Kanda 4 tahun sebulan. 4 tahun berarti junior ke bawah. Baik. Pertanyaan Prof sederhana ini. Pak Kades, posisi desa kita dengan kantor bupati jauh nggak? Dekat. Dekat. Kalau Pak Kades? Sama, dekat. Dekat juga. Sekitar 8 8 kilometer. Pak Kades, Garut, Jawa tuh tidak? Jauh Pak, kurang lebih 45 menit. 45 menit. Oh, Masya Allah. Kalau desa Sukatani Pak, kurang lebih 10 kilo Pak. 10 kilo, berarti nggak jauh ya. Baik, jadi kawan-kawan pahami ya Pak. Jadi kalau Prof baca ini, kita agak beda Pak Kades yang pernah tanding. Ini menjadi cikal bakal lah untuk nasional. Tapi saya tidak tahu nasional sanggup atau tidak nanti membayar Pak Radian dan kepala desa yang lain. Karena kalau juara 1 9 miliar. Setelah saya baca ternyata what the meaning Gapura Sri Baduga ini sebenarnya mau mendorong kepala-kepala desa ini adalah menjadi raja-rajanya Pajajaran, oke, tapi dari versi kecilnya. Oke, yang membawa masyarakat Sunda menjadi masyarakat yang somea dan amis budi. Ya toh. Sekarang Prof mau tanya dulu. Dari sini semua APBDes-nya berapa, Pak Kades? 3,4 M. 3,4 M. Pak Kades? 4,4 Woi, beri besar ya. Silakan Pak Kades. 5 miliar Pak. 5 miliar Ya, kurang besar. satu. Ya.
Pak Kades, Garut berapa? APBD pas 900 juta. 900. Pak Kades 2,5 Pak. 2,5. Wah, ini ibarat kemarin Prof ketemu lomba kelurahan kemarin, yang satunya 2,5 miliar, yang satu cuman 328 juta, berarti berapa kali? Beri tepuk tangan lah dulu buat Garut sekali ini, Pak. Gila. Pertanyaan Prof sederhana. Ini kasih ke Ketua BPD. BPD ambil, Pak. Silakan berdiri, Pak Ketua BPD. Baik, Pak. Prof mau tanya. Siltapnya Pak Kades berapa, Pak? Sekitar 5 juta Pak. 5 juta. Betul. Diambil nggak sama beliau? Diambil Pak. Diambil. Oke, baik. Langsung lagi Ketua BPD satu lagi. Silakan, Pak. Siltap. Gunung Putri. Silakan berdiri, Pak. Biar Bapak enak agak olahraga. Prof yang ringan-ringan aja nih, udah sore ini sebenarnya. Berapa siltapnya, Pak? 4750. Diambil nggak sama Pak Kades? Kalau Pak Kadesnya tidak ngambil. Ibunya yang ngambil. Karena nanti Prof ngecek loh. Jadi sebenarnya saya ngecek ini ke masyarakat. Oke, silakan duduk, Bapak. Lanjut. Masuk ke Desa Kujang. Silakan berdiri, Pak BPD, Badan Penganiaya Desa. Karena Bapak yang ngetok palu ini nanti. Siap. Siltapnya Pak Kades berapa, Kanda? 4,5. Diambil nggak? Diambil. Diambil. Garut, mana Ketua BPD? Jangan angkat tangan. Ketua BPD, jangan Bapak. Kasih mic-nya Ketua BPD, biar bergerak. Oh, ini udah senior ini, sudah meninggalkan dunia hitam menuju dunia putih nih. Silakan berdiri, Pak Ketua BPD. Setahap untuk Kepala Desa kurang lebih 3 jutaan Pak. Diambil nggak? Tidak diambil, tidak pernah diambil. Berdiri dulu sini. Saya peluk tuh. Ini sama kayak mulai kemarin. 238 juta, yang satu 2,5 miliar, yang muntah lurahnya. Yang ini cuma 900, tapi siltapnya nggak diambil. Pak Kades, kasihkan BPD-nya. Berapa siltap? Silakan BPD. Silakan dari Purwakarta. Terima kasih. Jangan terpesona melihat kegantengan Pro cuma perlu saja, karena memang saya pembina mereka. Silakan, Pak. Terima kasih. Berapa siltap? Untuk Kepala Desa Sukatani 4,5 dong. Diambil nggak? Tapi tidak diambil. Tidak diambil? Iya. Yakin nanti dicek? Tidak diambil karena Saya berdiri dulu, saya dipakai pembangunan Pak. Terima kasih. Karena jarang ada kepala desa yang gila seperti ini. Siltapnya. Beri tepuk tangan dulu buat beliau semua. Lanjut, Direktur BUMDes, ambil mic-nya. Silakan berdiri, Bunda. Di sana ada bengkok nggak? Ada. Diambil nggak sama Kades? Enggak, Pak. Nggak diambil. Enggak. Dipakai untuk apa? Dikelola masyarakat sebagian dan diserahkan ke BUMDes untuk dikelola sebagai objek wisata juga. Nanti bisa kami cek. Bisa. Baik, beri tepuk tangan dulu buat Cibiru Wetan. Lanjut, kasih ke satu lagi, Direktur BUMDes. Prof ngecek aja nih pelana. Bengkoknya ada tidak, Pak? Tidak ada, Pak. Oh, di sana nggak ada Pak Kades ya? Oh ya sudah, duduk sudah nggak jadi, saya nanya mau kayak mana? Berarti gila berarti ini kan betul-betul. Lanjut, Banjar, silakan. Betul, Banjar, ada nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada juga. Nggak ada. Ya sudah, speak up, silakan duduk berarti sama. Garut, Siapa? ada nggak gemengkoknya? Menggok itu apa Pak? Bengkok. Oh, aduh mati sudah. Tanah bengkok, ada Cari. nggak? Tanah cari. Tanah cari, iya betul, Nah, betul. itu. Kalau itu ada Pak? Ada. Ada. Diambil nggak sama Pak Kades? Tidak. Tidak diambil. Tidak diambil. Dipakai untuk apa? Untuk ke perangkat desa Pak.
Oh, tapi Kesejahteraan untuk tenaga desa. BUMDes ada nggak? Ke BUMDes ada kontribusi Pak. Nanti bisa Prof cek. Ya bisa. Baik, beri tepuk tangan dulu buat mereka, Pak. Silakan, orang-orang Siapa? jauh ini, Pak. Ada bengkoknya nggak sana? Ada Pak. Berapa? Luasnya 1,2 hektar. Diambil nggak sama Pak Kades? Tidak kami kelola Pak di Dikelola. BUMDes ya. Berapa? Penghasilan 15 ton per musim Pak. 15 ton per musim. Iya. Baik, beri tepuk tangan dulu buat Purwakarta, Bapak Ibu. Jadi kawan-kawan pahami ya, sebenarnya kawan-kawan juri ini sudah paham semua dengan keilmuannya. Nanti intinya sebenarnya Prof mau kasih tahu bahwa pemimpin Sri Baduga itu kalau konsep di Jawa itu Ingarso Sing Tulodo In Madio Mangunkarso Tuduri Handayani. Prof tuh berpikir dari pola pikirnya Pak Kades itu andai kata tidak lagi ada ADD dan DD, ya bisa nggak Bapak tuh tetap bekerja? Ya toh, karena kenapa Prof mengatakan kalau orang Jawa bilang kepala desa yang sudah Ingarso Sing Tulodo Imadio Mangungkarso Tuturi Andayani pasti bicaranya kejawen Manunggaling Kaula Gusti, sudah bicaranya simbol Tuhan di level desa, maka itu nggak pikir materi lagi. Itu yang mau dikerjakan dari Sri Baduga Anugrah Gapura versinya Pak Gubernur kita. Beri tepuk tangan dulu buat Pak Gubernur kita. Oke. Jadi kalau istilah bulenya Pak, prestasi, ada legacy. Oke. Sekarang saya tanya, kasih ketua LPM, mic-nya ambilkan. Siapa? Pak Ketua LPM jawab jujur karena Prof nanti dan tim akan tanya di masyarakat. Siap. Program apa yang diberikan Pak Kades dari dana pribadi dia sebagai legasi dan kenangan di mata masyarakat bahwa Kades supaya tetap dipertahankan? Silakan Pak. Programnya rata-rata adalah untuk program kepedulian terhadap masyarakat. Legasi, perhatikan saya. Siap. Jangan terpesona melihat kegantengan saya. Cuman satu Prof, satu prestasi untuk legasi. Jadi orang tahu selama namanya Pak Kadesnya Parhadian, ini loh peninggalannya dari dana pribadi dia. Apa coba? Legasinya adalah kegotong royongan warga. Kegotong royongan. Bagaimana bentuk dana yang dikeluarkan beliau? Bentuknya setiap kali dari siltapnya mesti ada yang dibagikan. Bapak terima? Itu untuk masyarakat, Nggak, bukan untuk maksudnya lembaga. LPM mengelola nggak? Enggak mengelola, Nggak, tapi kalau- langsung ke masyarakat. Tapi tahu ya? Tahu. Oke, mantap. Siap. Kasihkan ke Bogor. Siap, terima kasih. Baik Pak Kepala. Sama pertanyaan Prof. Program apa yang dikerjakan oleh Pak Kades sebagai prestasi untuk prestasi dan legasi sebagai konsep Sri Baduga yang pakai uang pribadi beliau yang akan diingat selama beliau ini loh? Silakan. Program yang beliau laksanakan yang pasti akan diingat oleh masyarakat itu banyak Pak. Jangan banyak-banyak, satu aja Prof. Karena nanti kami cuma tanya, satu aja apa Ya. yang kira-kira nih gitu. Terkait infrastruktur yang berubah drastis, ya, hampir 180 derajat yang tadinya- Infrastruktur banyak kandaku. Iya. Apa itu yang langsung ini? Oh ini Pak Contoh. dari Pak Kades nih, Ibu Kades mah bagar pisan ya mah. Coba ada nggak kira-kira? yang pakai dana pribadi langsung pembuatan kantor desa Gunung Putri. Kantor desa Gunung Putri. Iya, ya, Uang sekarang- beliau pribadi. Betul. Ya, Oke, sekarang baik. udah sangat Karena kuat. sudah direkam, nanti Prof akan cek sama-sama. Betul, Sama silakan. silakan duduk, Pak Karbain. Lanjut dari Banjar, Pak Kepala LPM angkat. Saya kerjain Bapak Ibu. Kalau sudah jadi kepala dinas atau jadi bupati nggak bisa saya kerjain. Kasih mic-nya, pinjamkan dulu. Bisa Bang? Oke baik. Ya, Prof ulangi lagi. silakan. Kira-kira ya toh dengan konsep Sri Baduga ini apa program yang dibuat Pak Kades sebagai prestasi dan prestasi beliau, oke, dan yang utama menjadi legacy dari uang pribadi beliau bahwa itu yang beliau kerjakan dan selalu diingat masyarakat. Silakan Pak. Gotong royong Pak. Kayak mana tuh gotong royong? Jadi kayak pendekatan ke masyarakat, gitu. Beliau ngasih kayak rokok, kopi gitu. Gitu. Ya, Oke baik. pendekatan. Baik, silakan duduk Kanda. Karena waktu zaman Adam dan Hawa jadi kepala desa juga sudah biasa gotong royong begitu dia. Silakan duduk deh. Garut, silakan Pak Kepala LPM.
Ingat yang Bro bilang ya. Andai kata ADD sama DD nggak ada, kita nggak tahu. Semoga KDM bisa jadi presiden kita. Beri tepuk tangan dulu buat kita. Program ini jalan dengan konsep Sri Baduganya ini. Andai kata ADD nggak ada, DD nggak ada lagi, kepala desa harus bisa menjadi pemimpin yang Ingarso Sintulodo, Inmadio Mangunkarso, Tudwuri Handayani. Pertanyaan Prof sederhana, apa program yang ditinggalkan oleh apa yang dikerjakan oleh kepala desa sebagai prestasi, prasasti, dan menjadi legacy yang diingat oleh semua orang waktu dia jadi kepala desa? Apa Pak? Betul. Itu kebetulan dari kepala desa. Jangan langsung konkret. Apa? Itu yang satu pembuatan madrasah sebesar 1,2 miliar. Apa Pak? Madrasah. Oh, madrasah. Ya, pesantren. Uang beliau pribadi. Pribadi itu jelas. Yang kedua sekarang lagi dibikin masjid, anggaran dana 3 miliar. Uang pribadi beliau juga. Pribadi juga. Kebetulan bisa kami saya cek. Ini kami bareng-bareng nih para peserta. Silakan Pak. Loh. Saya tunggu Pak. Kebetulan saya panitianya di pembuatan masjid itu Pak. Baik, beri tepuk tangan kalau begitu berarti. Nanti saya cek Pak. Boleh. Siap Pak. Cuman itu, baik. Silakan Purwakarta. Siap. Ingat yang Bro tanya tadi? Siap. Andai kata dana ini udah nggak ada lagi. Siap. Pemimpinnya harus bisa berbuat. Kira-kira apa yang menjadi prestasi dan legacy bagi beliau untuk dikenang sama orang-orang nanti ke depan yang dikerjakan? Pakai uang pribadi beliau. Silakan. Kasatdes dan Poskesdes. Uang asli beliau. Uang asli beliau. Berapa itu Kasatdes? Kasatdes itu nilainya itu fluktuatif Dok, karena jangan begitu. Langsung tak berapa gitu. Sekitar 600 juta. Nanti kami konfirmasi sama masyarakat loh ya. Jangan sampai bingung nanti. Kemudian satu lagi Poskesdes, beliau menghibahkan klinik pribadi menjadi Poskesdes untuk masyarakat Desa Sukatani. Oh, yang satu lagi apa tadi? Kasatdes sama Poskesdes. Oke, baik. Sama Kasatdes. Berapa harganya itu? Kalau Poskesdes itu kurang lebih 1,7 miliar. Nanti kami cek ya. Siap. Bapak Ibu ya. Baik, beri tepuk tangan dulu buat Purwakarta Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini datangnya adalah kepada Ketua timernya hilang loh tuh. Gimana tuh Abang? Saya nanti terus lagi. Baik, Ketua BPD, silakan pegang mic-nya Ketua BPD. Kapan lagi saya ngerjain? Pak Ketua BPD, silakan berdiri. Siapa tahu Pak Kadesmu jadi kepala daerah loh. Amin amin ya Allah ya Allah. Kita nggak tahu. Bupati Bandung itu mantan kepala desa. Yang penting kepala desa jangan sering-sering ke kamar mandi aja biar garis tangannya nggak hilang jadi kepala daerah itu ya. Baik, lanjut. Pak Ketua BPD, berapa staf desa? Staf tadi ada sekitar 10 orang Pak. 10 orang. Ya. Bagaimana kesejahteraan aparat desa di sana? Alhamdulillah, dengan adanya salah satu tupoksi BPD, alhamdulillah kesejahteraan staf desa terjamin Pak. Itu dia. Berarti ambilnya dari memang siltap dari Pemda atau dari mana? Siltap dari Pemda. Dari Pemda. Ya. Itu saja. Baik, lanjut Pak Ketua BPD Bogor. Silakan berdiri Pak. Nah. Berapa staf desa kita Pak? Bapak jangan pusing, tenang aja. Berapa staf desa kita? 5 Pak. 5? Ya. 5 saja. Ya. Oke. Pendapatan kesejahteraannya dari siltap atau ada dari yang lain-lain? Dari Siltap. Ya, itu aja. Ya. Karena kan Bapak yang ngetok anggaran itu. Ya, Biar kita. ya, Silakan duduk Bapak. Sebenarnya Prof mau ngecek ini, ada dari BUMDes atau tidak? Silakan Pak Ketua BPD untuk Banjar. Silakan berdiri. Berapa stafnya Pak? Staf dengan perangkat desa kasih kaur semuanya ada 15. 15. Siap. Kira-kira kesejahteraannya dari mana? Kesejahteraannya dari ADD. Dari kabupaten semuanya. Betul. Dari BUMDes apa belum ada? Belum ada karena Silakan. BUMDesnya masih mati suri. Mati suri. Jujur boleh, bagus berarti. Silakan Ketua BPD Garut. Ada 10 Pak. Silakan berdiri Bapak. Kapan lagi saya ngerjain Bapak gitu Pak? Berapa stafnya Pak? Ada 10 staf Pak. Bagaimana kesejahteraannya? Alhamdulillah sejahtera untuk di desa kami. Kebetulan kepala desanya bos Pak. Bukan masalah itu, maksud saya dapatnya dari siltap. Dari siltap. Berarti kemudian dari ditambah dari BUMDes Pak. Dari BUMDes. Ya. Oke, baik, silakan duduk Pak. Ini sambil kawan. Silakan masuk Ketua BPD Purwakarta. Untuk Desa Sukatani stafnya ada 13 dan itu semua baru mengandalkan dari siltap. Dari siltap dari kabupaten. Iya, baik, terima kasih. Direktur BUMDes.
Ambil mic-nya, silakan. BUMDes sudah ada? Ada Berapa sekarang Bu uangnya? omset Pak. Ya semuanya lah. Kalau untuk omset kita di tahun kemarin 2,1, sekarang semester 1 di 1,1, aset kita di angka 300-an. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Cibiru Wetan. Silakan masuk. Sebenarnya sambil hitung saya nih, ngecek nih ada berkembang atau tidak. Jangan sampai kita kalah sama Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Bali. Karena Bapak akan persiapan untuk tanding nasional. Oke, lanjut Bang. Untuk omset Bukan, ada dulu. Udah ada belum BUMDes ya? Sudah ada. Omsetnya berapa Kanda? untuk tahun 2024 893 juta. 893 itu posisinya. Ya. Oke, beri tepuk tangan buat Bogor Pak. Silakan Banjar. Terima kasih. Untuk tahun ini 415. Sudah ada belum itu dulu? Tadi mati suri ya, sudah belum? Sudah ada atau belum nih? Mati suri atau sudah ada? Karena ada penyertaan modal untuk Ada penyertaan modal. Baru berapa? 415. Waktu itu dana Tapi dari Kepala Desa. laporan dari pengurus sebelumnya sekitar 2,8 miliar. Nanti kami cek loh ya. Siap. Oke, direkam. Baik. Beri tepuk tangan buat Banjar. Lanjut Garut. Siapa? BUMDesnya ada? Ada Pak. Berapa sekarang posisi omset? Uang yang dikelola terakhir laporan dari bendahara satu semester kemarin ada 3 miliar 80 juta. Kemudian yang dari penyertaan modal di 2025 yang sebelumnya 182 sekarang sudah bergerak menuju angka 200 juta. Beri tepuk tangan dulu buat Garut baru datang. Ya. Purwakarta, Abang Ganteng silakan. Untuk penyertaan modal 2025 diangkat 314 juta Pak. Untuk 2 bulan terakhir margin untungnya diangkat 78 juta. Nanti bisa kami cek ya. Siap. Baik, beri tepuk tangan buat Purwakarta Bapak. Masih panjang. Koperasi Merah Putih, KUD, Ketua Untung duluan. Silakan ambil mic-nya Pak. Prof papai satu-satu biar jalan. Siap. Koperasi sudah ada Kanda? Sudah ada Prof. Sudah ada. Pertanyaan Prof sederhana. Siap Prof. Ada kebijakan untuk menyiapkan lahan koperasi berapa meter? 1000 meter. Bagaimana? Silakan jelaskan. Sudah ada atau belum? Sudah dimusyawarahkan di tingkat desa, kepala desa hadir. Pertanyaan PPD Prof hadir. sederhana. Tos aya ente? Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada di kita cek Dusun semua 5. sama-sama kawan-kawan juri kita cek. Sudah ada ya? Alhamdulillah sudah ada. Oke, karena Prof perwakilan kementerian nanti mau ngecek jalan atau Pak Radian sudah Siap. biasa kementerian. Siap. Atur nuhun, Siap. Sarangio, Tunggu, silakan Prof. duduk. Bogor, Ibu. Ya, jawabannya sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Bisa kami cek nanti. Bisa. Sekarang koperasinya jalan. Jalan. Oke, baik. Silakan duduk Ibu, Sarangio. Silakan Banjar. Sudah ada Pak. Sudah ada. Sudah. Berarti kami bisa cek yang 1000 meter itu. Kurang dari 1000 meter Pak. Jangan, kita perintahnya 1000 meter. Siap. Kalau 1000 meter. Ibu sudah tadi 1000 meter ada kan? 1300 malah. Bapak berapa? 1000 meter. Nggak ada 1000 meter. Sudah ada 1000, tapi sudah ada. Sudah Nanti ada. bisa Prof cek ya, Pak Siap. Ketua Koperasi ya. Silakan duduk, Sarangio. Garut. Pak Ketua Koperasi masih muda ini. Oke. Ada nggak? Sudah ada Pak. Berapa meter? 1000 meter. 1000 meter sudah ada. Nanti bisa kami cek. Ya, dan untuk inovasi kedepannya kami juga sudah bekerja sama dengan perusahaan multinasional PT DAPS dan untuk internalnya kita udah bekerja sama juga dengan PT Asgar juga Pak. Oke, kalau nanti bicara nanti belum, kecuali kalau besok kami datang kami bisa cek. Baik Pak. Oke, baik. Purwakarta. Udah ada Pak. Sudah ada Bang? Sudah ada. Berapa meter Kanda? 1100 Pak. 1100. Oke, baik. Beri tepuk tangan buat kawan-kawan semua. Koperasi sudah aman ini. Aduh. Saya fokus di bidang pendidikan. Kasih sama Ibu PKK. Perempuan kurang kerjaan. Silakan Bunda berdiri. Kami cuma mau ngecek. Ada tradisi desa di Sulawesi sana sama di Sumatera sana. Kalau ada anak-anak mau kuliah yang tidak mampu, itu ada yang namanya mobilisasi ibu-ibu, iuran sama-sama, gotong royongnya jalan, Sri Baduganya jalan dengan gaya Sundanya. Oke. Pertanyaannya cuma dua. Yang dipikirkan sama Pak KDM, yaitu apa? Masalah putus sekolah dengan kualitas. Kenapa Prof tanya ibu-ibu? Tahu kenapa saya tanya? Karena kepintaran itu turunnya dari 1, 2, 3. Turun dari ibu. Maka itu ibu yang mikirkan pendidikan. Prof minta konkretnya. Apa yang sudah langsung ibu lakukan untuk membangun swadaya masyarakat
membantu yang putus sekolah dengan kualitas pendidikan. Apa programnya? Konkret. Baik, untuk programnya yang dari program Bapak Gubernur kita implementasikan di desa itu dengan program POI Ibu. Di mana program POI Ibu itu setiap RW ditekankan itu memberikan donasi bagi anak yang putus sekolah ataupun balita misalkan ada yang sakit. Dalam program POI Ibu itu semua warga yang memiliki ada uang lebihnya sisa belanja itu bisa diberikan dan dikumpulkan untuk nanti Prof programnya. bisa cek ya Bunda. Boleh. Sekarang posisinya di berapa juta, ratus juta berapa? Saya belum dihitung Pak, karena POI Ibu itu kita gabungkan dengan desa juga. Oke, nanti Prof cek ya. Oke, Ada baik. satu lagi tambahannya Pak. Apa tuh? Untuk bidang pendidikan, karena di desa Ciberatan itu MOU dengan SMA 1 terbuka. Oke. Jadi bagi anak yang putus sekolah dengan kendala biaya ataupun kendala sesuatu hal yang tidak diharapkan, itu bisa menjadi siswa SMA 1 terbuka dan MOU ya. ijazahnya pun mendapatkan ijazah negeri sama dengan yang sekolah umumnya. Baik. Itu mungkin Dok. Bunda direkam, nanti kami cek sama Siap, orang yang siap, nyampaikan. siap. Terima kasih, Sarangeo, silakan duduk. Sarangeo Tapi juga istri duduk. ya kan? Istri kan? Iya, Pak? Prof. Oh, iya. Tidak ganti. Siapa Tidak tahu. ganti, Prof. Dari tahun 2023 Iya. tetap saya. Ibu mencintai siap jadi istri bupati atau dewan nanti? Ya, pakai baik. Silakan, Ibu. Ya, terima Silakan kasih. berdiri, Ibu. Ya, terima kasih. Gunung Putri itu ada yang namanya geser gerakan Rp1.000. Sudah ada, Sudah jalan. baru itu, Kumpul Pak, semua. baru. Oh, Iya, baru, baru tapi di- sudah jalan. di Desa Gunung Sekarang Putri aja. posisinya di berapa, Bunda? Belum dihitung Pak. Belum dihitung. Belum. Nanti kami Ya, cek ya, Pak ya, Kades. siap. Ini istrinya Pak Kades. Berarti udah siap jadi istri bupati ya nanti ke depan ya. Baik. Baik. Lanjut loh. Bu Kades, istri tapi? Ya. Oke, baik. Sarangeo. Kalau Silakan, di Bunda. Pucang Sari, kalau ada yang putus sekolah, kami mengarahkan kepada Ibu jangan terpesona dengan saya, jangan lihat Bapak. Lihat saya paling ganteng dari Bapak sekarang. Coba saya. Lihat saya. PKBM, Pak. PKBM. Apa itu? Pusat Kegiatan Belajar mandiri. Belajar Mandiri. Oh, baru sampai situ ya Bunda. Iya. Belum ada program yang membuat unik bahwa ini loh ciri khas Ribaduga, orang Sunda itu menyelesaikan masalah dari desa, oleh desa dan untuk desa. Belum ada ya? Belum. Silakan duduk Bunda, baik. Garut. Ini istri, Pak? Bukan, kakak. Oh, istri kemana, Pak? Lagi umroh. Oh, umroh. Oh. Lagi ngantir yang pemenang hadiah yang 9 orang. Mendampingi yang umroh yang dari hajat desa Pangauban. Lomba apa, Bu? Jalan santai. Oh, jalan santai. Iya. Dilakukan di desa. Iya. Oh, 9 Sekarang- orang kayak mana jalannya tuh kok bisa 9 dapat hadiah itu? Ya. Bingung kan itu dia. Karena bukan istri asli. Diundi. Oh, diundi. Ya. Oh. Berdasarkan kupon Oh, hadiahnya dari bupati. dari Pak Kades. Dari Pak Kades. Iya. Beri tepuk tangan deh buat Pak Kades ya. Makanya dia lagi mendampingi yang umroh itu. Jadi Banyak banget diwakili duitnya sama ya. saya. Pak Kades Makanya. istrinya satu aja ya, jangan tambah ya. Ini hayang nyandung lagi, banyak uang kayak gini, masih muda ini. Aduh, Bu, apa program Pak Kades? Silakan. Ya sama Bapak Ibu, tapi dulu juga ada namanya Perelek. Sekarang kan diganti sama Pak Gubernur, harus namanya diganti. Cuman itu aja. Itu aja. Berapa Iya. posisi sekarang uangnya? Nggak. Baru sebulan kalau Pak Ibu. Oh, baru sebulan. Iya. Berarti belum tahu. Nanti Iya. kami cek ya. Iya, Oke, boleh. silakan duduk Bunda. Iya. Purwakarta. Baik. Silakan Bunda. Tapi istri Bang Limbong. Istri. Istri ya. Asli. Berarti sudah siap Bu jadi istri Bupati Purwakarta? Siap. Atau Dewan dulu deh, jadi Dewan. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya untuk di daerah Desa Sukatani, untuk permasalahan pendidikan sudah tidak menjadi masalah. Ya. Karena fasilitas pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP Bunda, sampai... jangan bingung pertanyaan Prof. Ada nggak programnya untuk menyelesaikan masalah putus sekolah dengan masalah, tapi bersifat membangun kegotong royongan dan swadaya yang dikerjakan oleh Pak Kades kita? Silakan. Apa nama programnya? Ada Pak, itu melalui kader-kader posyandu kita, melalui posyandu SPM, permasalahan tim. Apa nama programnya Bunda? Itu rereongan secara gotong royong. Apabila ada permasalahan. Berapa posisi uangnya sekarang? Saat ini masih di sekitar 7 jutaan. Nanti Prof cek lo ya mekanismenya gimana ya. Oke, membantu orang. Oke Pak Kades, silakan duduk. Baik.
Masih ada 9 menit, tenang aja. Saya sesi terakhir kok ini. Baik. Pak Kades, Kanda, silakan pegang mic-nya, Bang. Siap. Kira-kira program konkret apa Pak Kades yang bikin untuk lintas kewenangan menyelesaikan, ada pertanyaan Prof. Sedano, ada SMA SMK nggak di sana, Kanda? Ada sampai perguruan tinggi. Ada sama perguruan tinggi? Iya. Kira-kira yang konkret yang pernah dikerjakan lintas kewenangan, silakan. Baik, kami telah melakukan MOU dengan UPI Kampus Cibiru, kemudian meminta afirmasi untuk mahasiswa asal Cibiru Wetan mendapatkan prioritas. Di situ ya? Itu yang kita lakukan. Baru di situ? Iya. Nanti Prof cek ya, berapa Iya. jumlah mahasiswanya ya? Kami Iya. cek semua juri ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kades. Kalau Prof singkat ya? Pak Kades silakan. Nggak usah berdiri kalau memang nggak sanggup, silakan. Untuk SMK tidak ada. Oh, SMA SMK nggak ada? Kalau SMA-nya ada. SMA. Nah, Prof tanya kalau SMA gimana? Belum ada kerjasama dengan lintas. Belum ada. Berarti sama sekarang belum ya? Belum. Ini yang selalu ditakutkan sama Pak KDM. Jadi Pak KDM itu kalau istilah konsep pemerintahan itu daun jatuh pun dia harus peduli, Pak. Itu dia. Jadi kalau perlu itu kayak kami di pelajar di Pamong, tidur pun harus kita jaga orang. Ya, makasih Pak ya. Pak Kades, silakan. Banjar. Ada. Untuk kerjasama SMA SMK-nya dulu ada nggak di sana? ada, ada Pak. SMA sama Madrasah Aliyah Pak. Apa yang sudah dilakukan Pak Kades? Kami dengan SMA SMK itu adalah merupakan yayasan di pondok pesantren Pak. Jadi kami support kegiatan-kegiatan di pondok baru di situ. Tapi nanti Prof cek ya, supportnya gimana ya? Siap. Misal contoh nih Pak Kadem itu kan nggak sedih juga, banyak yang tidak bayar tidak bisa ngambil ijazah. Kades langsung turun. Nah, itu baru asik. Kita arahnya ke infrastruktur Pak. Jadi jalan-jalan yang ke infrastruktur ya. Kalau pendidikan belum. Karena Prof kebetulan bagian ke pendidikan. untuk ke pendidikan Pak. Jadi pendidikan. jalan untuk ke lokasi-lokasi. Ke sekolah. Siap. Baru di situ. Ada ke SMA SMK ada? SMA-nya ada. Bukan, maksudnya jalan yang dibangun ke SMA SMK ada? Ada Pak. Nanti Prof cek ya. Kami semua ya. Baik. Terima kasih. Siap. Pak Kades Garut, silakan. SMA-nya ada Pak, SMA 24. Ada. Bagaimana kira-kira di sana? Itu kalau dari, ada hibah dari warga desa Pangauban Pak, melalui desa, dari desa terus ke provinsi dulunya. Oh, itu hibah. Tahun berapa itu? Tahun 2001 Pak. Oh, berarti sudah lama. Bapak belum Kades ya berarti ya? Baik. Tapi Saya kan pikir ada kegiatan dari, yang bisa dari membantu. dulu diajarkan seperti itu kalau desa Pangauban. Oh, gitu. Tapi kegiatan apa belum ada konkret ya? Belum ada. Belum, baik. Terima kasih. Kanda, silakan. Siap Prof. Kalau pendidikan kita seperti SMA SMK ada nggak? dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, SMK sampai universitas ada di Desa Sukatani. Wow, keren berarti. Sekarang ada nggak yang sudah dilakukan untuk lintas kewenangan? Ada sekali yang tadi kita jelaskan, 1 RT, 1 sarjana. Dan hari ini kita sudah mempunyai calon sarjana 78. Nanti bisa calon. cek ya. Silakan. Kami cek Siap. ya sana ya. Siap Prof. Baik, terima kasih. Baik, terakhir ini. Dua terakhir lah. Pak Kades, pegang mic-nya. Siap. Andai kata ADD dan DD tidak ada lagi, mau berubah status? Tetap saja jadi desa, karena desa itu dengan hak asal usulnya memperkuat kegotong royongan, memperkuat figur kepemimpinan yang mampu menggerakkan masyarakat. Jadi nggak akan berubah ya? Nggak akan berubah. Tetap ya? Tetap. Pak Kades Bogor, mau berubah nggak Pak Kades? Tetap desa Pak. Tetap desa saja. Ya. Kenapa tetap desa Pak Kades? Karena desa ini memang guyup dengan keberagaman daripada orang-orang desa dari gotong royongannya. Tetap di sana, tetap di situ. Baik. Pak Kades. Siap. Banjar itu ada 2, ada desa kelurahan. Mau Ada desa, berubah ada atau tidak? kelurahan. Tetap desa Pak. Tetap desa. Karena yang sudah jadi kelurahan pengen jadi desa juga Pak. Pengen jadi desa. Kembali. Kalau perlu kecamatan dibubarkan Pak, lebih enak jadi desa Pak, itu terjadi. Silakan Pak Kades Garut. Tetap desa Pak. Tetap saja. Ya. Ya, biar Bapak bisa kelestarian adat budaya tetap desa Pak. Ya, biar Bapak nanti bisa jadi anggota dewan ya, habis itu jadi bupati, oke? Itu dia. Purwakarta. Sepertinya hampir sama. Spiritnya ya memang saya lebih memilih desa. Itu desa ya. Oke, baik. Terima kasih, beri tepuk tangan buat kawan-kawan. Selesai abang moderator yang terbaik saya berikan kepada Kanda. Yang penting saya sudah tahu jawabannya kemana arahnya, dan kawan-kawan bisa menilai dan bisa ketahuan bagaimana posisi anggaran kawan-kawan desa semua saat ini dan bagaimana inovasi, dan nanti kita cek sama-sama di lapangan. Mohon maaf kalau ada penyampaian Prof yang kelewatan. Sarangeo semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu
rayu-rayu, salam Pancasila, dan selamat sore. Saya kembalikan kepada Bang Moderator yang ada. Terima kasih. Yang keempat di sini kita akan bahas kalimat isim menyerupai huruf secara iftiqor. Apa secara iftiqor itu apa? Butuh. Artinya butuh itu dia butuh selain dirinya. Apa maksudnya? Seperti lafaz allazi. Tahu allazi? Lafaz allazi, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina, apalagi itu banyak ya di Quran ya. Nah, lafaz allazi itu tidak bisa nemplong sendiri. Dia butuh aspek yang lain, butuh entitas yang lain. Maka penyerupaan isim terhadap huruf atau apa yang dikatakan isim mabni itu di dalam kasus lafaz allazi karena dia sama-sama butuh terhadap entitas lain atau terhadap butuh yang lain, gitu ya. Yaitu di sini dibahas wa huwa ma asbahal harfa fil iftiqari allazimi, yang butuhnya itu yang melazim, yang mulazamah, yang harus dia butuh terhadap sesuatu yang lain. Wa dzalika kal asma'il mausulati. Nah, saya tadi kasih contoh allazi sebagaimana isim-isim di dalam isim mausul, mausulul asma'il ladzil sallati wal ya'iza masunniya la tusbit. Ini orang mana ini? Orang mana? Hah? Tunjuk putih? Pokoknya kita wong palas, harus kayak wong palas. Anaknya Kang Darwin, urut Kang Darwin. Kang Darwin urut ya? Hadi udah tahu ya? Urut anaknya Kang Darwin urut. Pokoknya kita magiin buat dia. Nah, isim-isim mausul itu iftiqor, ya, seperti lafaz man mausul, ya. Lafaz man itu ada man kalimat isim, mannya man mausul. Seperti lafaz allazi. Kenapa dikatakan mabni? Karena menyerupai huruf. Di dalam aspek apa? Di dalam aspek iftiqor. Begitu, paham ya? Paham gak Bang Tasor? Bang Tasor, emang hati udah. Hah? Nih, lafaz allazi di dalam Quran itu, lafaz allazi ini, lafaz allazi itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Pasti mausul butuh silah. Seperti ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ya. Ya ayyuhallazina amanu, allazina itu namanya isim mausul. Tubu, ya ayyuhallazina amanu. Lafaz amanu itu namanya silah mausul. Setiap ada mausul pasti ada silah. Artinya lafaz allazi ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh aspek lain yang lain untuk mengikat dirinya. Fi alihim mutasilin ini tasob bi fi'lin aw wasfin kama narju yahab. Nanti ketemu di baitnya, ya. Bahas mausul, silah mausul dan akhirnya. Tapi intinya yang kita pahami tidak perlu jauh-jauh dulu. Lafaz allazi di sini berarti dia butuh lafaz yang lain untuk menjadi sempurna, kan? Dia tidak bisa sendiri, allazi doang nggak bisa. Ya, itu yang dimaksud wakaf bilwari musilah di dalam penerjemahan atau penginterpretasian penjelasan kalimat-kalimat isim yang menyerupai kalimat huruf. Alladzina amanu wa 'amilus sholihati min apa? Falahum ajrun apa itu? Nah, gitulah ya. Mungkin saya salah. Ya gitulah. Lafaz allazi itu buahnya ukurannya banyak sekali. Paham ya? Paham? Itu lafaz allazi. Wa mu'rabul asma'i ma qad salimat min syabahil harfi ka'ardin wasma. Wa mu'rabul asma'i lan utawi sakai isim kang mu'rab.
Ma iku kalimat isim qad salimakan teman-teman selamat apa ma min syabahil harfi saking seserupaan huruf ka ardin kelafat ard wa sumalan lafat suma wa mu'rabul asma'i lan utawi sakeh isim kang mu'rab ma iku kalimat isim qad salima kang teman-teman selamat apa ma selamat emun min syabahil harfi saking seserupaan huruf ka ardin wa suma kelafat ardin lan suma. Atau erobannya wa mu'rabul asma'i laku tahu yang mau bisa kayak isim ya terserah lah. Jadi dari sini sudah jelas kalau di dalam apa namanya penjelasan isim mu'rab dari bait saja itu tidak perlu dibaca ya, tidak perlu diterangkan, ini sudah jelas. Yang namanya isim mu'rab itu yang tidak menyerupai huruf itu doang seperti lafaz ard dan suma. Zaidun itu mu'rab ya, Qamarun itu mu'rab. Kenapa? Karena tidak menyerupai huruf. Kalau lafaz alladzi kita mati ya, ketika dia tinggal rofa, ketika dia tinggal jen, ketika dia tinggal nasab, tetap dibaca alladzi. Lafaz ma mausul bima ta'lamun ya, ada b pada lafaz itu ma saja baca, padahal mahal aja. Jadi i'rab itu tidak berpengaruh pada isim ma. Tapi kalau isim mu'rab contohnya itu Zaidun, ketika ada b bisa ini. Ketika dia jadi maf'ul, ra'aitu Zaidan. Gitu-gitu aja, itu perbedaan antara isim mu'rab dan isim mabni.